posisinya tetap harus diam. Oke. Kita, Ibu, saya bersihkan dulu ya Bu ya, kemaluan Ibu. Nah, Ibu konsen. Nah, boleh 3 sama kayak kemarin, boleh 3, boleh 5 terserah. Oke, saya bersihkan labia mayora kanannya, bersihkan labia mayora kirinya. Sambil ngomong ya Bu itu nanti? Enggak, saya kan lagi ngejelasin ya Bu ya. Labia minora kanannya, labia minora kirinya, klitoris sampai anusnya. Oke, kita sambil cek vulva vaginanya. Kayak ada pembesaran kelenjar Bartholin enggak? Ada pembesaran kelenjar Schwann tidak? Ada varises atau tidak? Nah, tangan kita masuk. Maaf ya Bu ya, tangan saya masuk ya Bu ya. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Tangan kiri kita di fundus. Oke, kita nilai. Apa yang kita nilai saat melakukan pemeriksaan dalam? Pembukaan. Yang pertama adalah porsio. Kita cari dulu nih porsionya. Porsionya bagaimana? Porsionya tebal lunak kah, tebal kaku kah, atau tipis lunak kah? Ternyata porsionya tidak teraba. Lalu apalagi setelah porsionya? Pembukaannya ternyata 10 cm. Terus habis itu apalagi nih setelah ketubanya positif, ketubanya sudah menonjol, berarti ketubanya positif. Terus habis itu apalagi? Persentasinya apa nih? Ternyata persentasinya kepala. Penurunannya di mana? Di HOT 1 kah, atau HOT 2, HOT 3, atau HOT 4? Ternyata di antara HOT 3 dan 4. Oke, HOT 3 plus. Dah, terus habis itu posisinya bagaimana? Ubun-ubun kecil kiri depan, ubun-ubun kecil kanan depan, ubun-ubun kecil depan. Oke, ternyata ubun-ubun kecil kiri depan. Ada nggak sih terjadinya molase? Nah, kita cara nih, suturannya tumpang tindih enggak? Ternyata suturannya tidak tumpang tindih, berarti tidak ada molase. Oke, hasilnya sudah kita dapatkan. Dan tadi saya bilang ketubannya masih positif. Nah, baru kita pecahkan selaput ketubannya. Oke, saya pecahkan selaput ketubannya. Saya pecahkan ya Bu ya, selaput ketubannya supaya proses persalinannya lebih lancar, lebih cepat. Oke, putar. Yang bagian benda tajamnya dimasukkan ke sela-sela jari. Oke, telusuri sampai ke jari telunjuk dan jari tengah. Diselipkan di 2 jari itu. Nah, terus putar, raba fundus uterinnya. Raba, ada nggak sih kontraksi? Kalau misalkan ada kontraksi, kita tunggu sampai hisnya sudah menurun. Sudah menurun atau hisnya sudah hilang, baru kita torehkan. Oke. Terus habis itu kita pastikan tidak ada bagian kecil janin yang ikut keluar. Nah, kita pastikan tidak ada bagian kecil janin yang ikut keluar, lalu kita keluarkan. Nah, kita nilai cairan ketubanya. Cairan ketubanya warnanya apa? Ternyata warnanya jernih. Oke, ternyata warna jernih berarti semuanya bagus. Oke. Ini masuk ke sampah medis, ke baklorin. Ya. Ini kan. Nah, kita celup tangan kita dan lepaskan secara terbalik. Cuci tangan. Tangan yang melangkah dan jangan lupa DJJ. Dengarkan DJJ bayi sambil kita raba nadi ibu. Hitung selama 1 menit. Oh, ternyata DJJ bayinya 132 kali per menit. Semuanya normal. Lalu yang selanjutnya adalah kita tinggal beritahu ibu dan keluarga. Beritahu ibu dan keluarga apa yang harus beritahu? Hasil pemeriksaannya. Terus habis itu kita kasih tahu hasil pemeriksaannya. Lalu yang kedua kita anjurkan posisi yang nyaman. Ibunya berikan posisi yang nyaman. Ibu tanyakan posisi yang nyaman. Karena kita terkadang posisinya belum nyaman buat ibunya. Posisi melahirkan itu ada banyak sebenarnya. Ada berdiri, ada miring, ada jongkok atau duduk, boleh. Jadi
lihat ibunya, kita paling tidak menanyakan posisinya sudah nyaman atau tidak. Itu adalah asuhan sayang ibu. Nah, kita tanyakan, Bu, posisinya sudah nyaman. Oke, posisinya udah nyaman Bu Bidan. Terus jangan lupa hadirkan pendampingnya. Ibu mau ditemenin oleh siapa? Oleh suami. Oke. Pak, nanti temenin ibunya ya Pak. Nanti kalau misalkan sama, jangan lupa berikan nutrisi ibu, nutrisi baik makanan atau minumannya. Pak, nanti kalau misalkan ibunya haus atau lapar, boleh Bapak kasih makan atau kasih minum. Nah, setelah itu apa lagi? Jangan lupa yang terakhir adalah ajarkan ibu untuk beneran yang baik dan benar. Oke, cara beneran yang baik dan benarnya bagaimana? Oke, kemarin kita banyak yang viral tentang persalinan secara tiup-tiup. Ibu-ibu sudah mempraktikannya di lapangan. Sudah. Bagaimana hasilnya? Nggak bisa, Bu. Kalau yang kecil mah nggak tiup-tiup juga, dia ngejar mah sebentar ya akhirnya nggak tiup-tiup semua dia. Tapi kan kalau bayinya cukup montok ya Oke, persalinan tiup-tiup cukup viral ya Bu ya. Jadi kalau di APN masih seperti biasa, buka pergelangan kaki, buka kakinya, masukkan tangannya pergelangan kaki, ibunya tarik nafas yang panjang. Ada nih, kayak lihat ke perut, ketemu gigi. Nah, tarik nafas yang panjang, ada nih kayak orang mau buang air besar. Persalinan tiup-tiup bisa dilakukan. Kita lihat lagi kondisi pasiennya, karena ada beberapa penelitian cuman belum jadi evidence based. Jadi boleh ibu coba. Kalau misalkan persalinan tiup-tiup itu mungkin bisa berlaku dan bisa efektif kalau misalkan ibunya bisa kerjasama dengan baik sama bidannya. Oke. Terus yang lihat lagi, kalau misalkan dia anak primipara sama multipara itu akan berbeda. Anak yang primipara, ibu yang primipara itu biasanya akan vaginanya akan mengalami penipisan dulu, penipisan baru ngebuka. Sedangkan yang multipara dia langsung ngebuka. Jadi mungkin akan efektif kalau misalkan dia pada multigravida. Lihat lagi kok bayinya besar atau tidak. Kalau bayinya besar, itu tidak, persalinan secara tiup-tiup akan sulit dilakukan. Nah, kita lihat lagi kondisi pasiennya. Kalau semuanya normal dan masih di bawah, kalau berat badannya kecil, nggak masalah. Persalinan tiup-tiup boleh dilakukan. Atau ibu mau kombinasikan juga boleh, terserah. Jadi, kalau di APN masih sama. Bu, tadi hasil pemeriksaannya semuanya bagus ya Bu ya. Pembukanya sekarang sudah lengkap. Nah, kondisi bayinya juga bagus. Nah, tadi kan ibu mau ngeden-ngeden, sekarang udah boleh nih ngeden. Kalau ibunya mau ngeden, buka kakinya. Nah, buka kakinya, tangan ibu di pergelangan kaki. Nah, kalau misalkan ada mulas ibunya ngeden, tarik nafas yang panjang, lihat ke perut, ketemu gigi kah? Adenin seperti itu ya Bu ya. Tarik nafas yang panjang, adenin. Bapak jangan lupa ya Pak, nanti kasih makan, kasih minum ya. Kalau ibunya haus, kasih motivasi juga boleh. Nah, posisinya udah nyaman Bu? Sudah. Oke, semuanya sudah kita dapatkan. Oke, kita siapin untuk menolong persalinan. Oke, kita siapin untuk menolong persalinan. Bayinya tolong. Oke, boleh bantu saya untuk mendorong bayinya. Oke, tangan. Apa yang kurang? Kita tadi belum pakai ini, jadi pakai dulu alat-alat yang belum dilengkapi. Oke. Pakai sepatu boot. Nah, ibunya mau tarik nafas yang panjang boleh. Ibunya mau ngeden-ngeden boleh Bu, tarik nafas yang panjang, ada nih. Tarik nafas yang panjang, ada nih. Boleh Pak, boleh kasih minum ibunya. Tarik nafas yang panjang. Jadi dia pintar ibunya. Semangat ya Bu. Bikin lagi ini terakhir. Tarik nafas yang panjang. Kepala 5-6 cm di depan vulva. Kita taruh kain sepertiga bagian. Oke, 5-6 cm di depan vulva. Lalu lindungi perineum ibu. Oke, tahan supaya tidak terjadi kepalanya defleksi maksimal. Oke, tarik nafas yang panjang ibu. Oke, denin. Ya, tarik nafas, denin ibu. Oke,
Dikit lagi Bu. Yuk, pintar Ibu, semangat. Tarik nafas yang panjang. Oke, tiup-tiup boleh Ibu. Oke. Lalu yang kita lakukan, cek lilitan tali pusat. Ada nggak sih lilitan tali pusatnya? Ternyata lilitan tali pusatnya erat. Berarti klem potong. Kalau misalkan tali pusatnya longgar, kita tinggal longgarkan. Kalau misalkan nggak ada lilitan tali pusat, berarti kita tunggu putaran paksi luar. Oke, putaran paksi luarnya, tunggu terjadinya putaran paksi luar. Nah, oke. Putaran paksi luar sudah terjadi, baru tangan kita melakukan biparietal. Tangan kita di parietal bayinya lalu bawa ke bawah untuk melahirkan bahu anterior atau bahu depan atau bahu atas. Bawa ke bawah untuk melahirkan bahu anterior. Bahu anterior sudah tampak terlihat, baru kita bawa ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Bahu posterior sudah terlihat sanggah dan susur. Sanggah dan susur. Sambil kita keringkan. Kita keringkan sambil kita nilai. Apa aja yang kita nilai selama kita mengeringkan bayi? Apakah kehamilannya cukup bulan? Lalu yang kedua, apakah bayinya menangis kuat? Lalu yang ketiga adalah, apakah tonus ototnya bergerak aktif? Itu nanti ngobrol. Ya, kehamilannya cukup bulan, bayinya menangis kuat, tonus ototnya bergerak aktif. Sambil kita keringkan, sambil kita nilai. Kalau salah satu jawabannya tidak, maka lakukan tindakan resusitasi. Kita keringkan dari kepala, badan sampai ke tungkai. Untuk bagian telapak tangan dan telapak kaki kita tidak lakukan, karena untuk melakukan ini. Ganti dengan kain yang kering, supaya tidak terjadi hipotermi. Nah, letakkan bayi di perut ibu dengan posisi yang mantap. Kala 2 cuma sampai di sini. Jadi nanti baru kala 3 dan 4. Nah, Penilaian sampai penilaian bayi ya? Ya, penilaian bayi dan letakkan posisi bayi secara mantap di perut ibu. Sudah di sini. Tinggal ibu langsung bilang lanjutkan asuhan kala 3 dan 4 dan dekontaminasi alat. Sudah. Selesai sampai di sini. Potong tadi, jepit potong kan ya? Jepit potong nanti.